Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Suci Paramitasari Syahlani selaku dosen pembimbing, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Awaliana Septi Ristasari sebagai mahasiswa MBA UGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Gamifikasi dalam Aplikasi Kopi Kenangan pada Kecintaan Merek, Keterlibatan Konsumen, Pengalaman Merek, dan Niat Beli Ulang. Izinkan saya untuk memulai dengan latar belakang penelitian ini. Transformasi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Saat ini, interaksi tidak hanya sebatas transaksi fisik, tapi semakin banyak berlangsung melalui platform digital. Keberhasilan merek di era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga oleh kemampuan perusahaan menciptakan pengalaman digital yang bermakna dan sesuai kebutuhan masyarakat. Industri kopi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban di Indonesia. Populasi penduduk Indonesia sendiri didominasi oleh generasi Z dan milenial. Di pasar Asia Tenggara sendiri, di antara Singapura dan Filipina, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi karena penduduknya itu lebih banyak melakukan konsumsi di luar rumah. Namun, di balik pertumbuhan yang impresif ini terdapat paradoks, di mana data perilaku konsumen Indonesia menunjukkan hanya 28% konsumen yang konsisten mengonsumsi kopi dari satu merek yang sama. Sementara 22% konsumen lainnya cenderung berpindah merek sesuai dengan promosi yang ditawarkan. Untuk mengatasi paradoks ini, perusahaan memerlukan strategi yang mampu membangun ikatan emosional serta identitas konsumen dengan merek. Gamifikasi merupakan penerapan elemen serta mekanisme permainan dalam konteks non-permainan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Kopi Kenangan menjadi salah satu merek kopi lokal yang melakukan ekspansi secara agresif dan menerapkan gamifikasi dalam aplikasinya, dengan fitur utamanya seperti sistem daily check-in, stamp cup, dan sistem keanggotaan kenangan VIP. Dari fenomena tersebut muncullah fokus dari permasalahan penelitian ini, di mana persaingan industri kopi di Indonesia yang semakin ketat membuat perusahaan harus mencari strategi yang mampu mempertahankan loyalitas konsumen di tengah banyaknya pilihan yang serupa. Generasi Z dan milenial mendominasi pasar kopi, sehingga ekspektasi mereka pun tidak hanya pada kualitas produk, tapi juga pengalaman digital yang praktis dan menarik. Kemudian, switching cost dalam industri kopi relatif rendah, sekitar 22% konsumen cenderung berpindah merek ketika ada promosi. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas merek itu masih lemah dan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh insentif jangka pendek. Strategi pemasaran kopi mulai bergeser dari fokus utamanya pada kualitas produk menuju penciptaan pengalaman yang interaktif karena pengalaman aplikasi, fitur loyalitas, dan elemen gamifikasi inilah yang dinilai lebih efektif dalam membangun keterlibatan dan ikatan emosional antar konsumen dan merek. Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menguji pengaruh langsung identitas merek dan ekspresi diri terhadap kecintaan merek, serta menguji pengaruh langsung gamifikasi terhadap kecintaan merek, keterlibatan konsumen, pengalaman merek, dan niat beli ulang. Penelitian ini merujuk pada teori Broaden and Build Theory, di mana emosi positif seperti rasa senang, kepuasan, dan rasa cinta dapat memperluas secara individu berpikir dan bertindak. Yang dalam jangka waktu panjang, emosi positif ini dapat membangun sumber daya psikologis jangka panjang atau bisa menjadi loyalitas konsumen. Model penelitian ini diadaptasi dari penelitian HSU 2023, di mana model penelitian ini menjelaskan terkait hubungan antara gamifikasi, faktor psikologis konsumen, hingga niat beli ulang dalam konteks aplikasi kopi kenangan. Model ini menempatkan gamifikasi sebagai pemicu utama yang dapat membentuk kecintaan merek, keterlibatan konsumen, pengalaman merek, dan akhirnya mendorong pada niat beli ulang. Pada bagian awal model terdapat dua faktor psikologis, yakni identifikasi merek dan ekspresi diri, di mana kedua variabel ini diasumsikan berpengaruh positif terhadap kecintaan merek. Artinya ketika konsumen merasa memiliki kesamaan nilai dengan merek dan dapat mengekspresikan dirinya, maka kecintaan terhadap merek akan semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman interaktif dalam aplikasi dapat memicu emosi positif, meningkatkan interaksi, serta memperkuat hubungan konsumen dengan merek. Secara keseluruhan, model ini menggambarkan alur proses dari pengalaman gamifikasi dan faktor psikologis konsumen menuju keterlibatan, pengalaman merek, hingga terbentuknya niat beli ulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan analisis SEM berbasis PLS.
Penelitian ini dilakukan dengan survei daring melalui Google Form dengan skala Likert 1-5, dengan target konsumen generasi Z dan milenial. Untuk kriteria responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang berusia minimal 18 tahun, kemudian telah menggunakan aplikasi kopi kenangan dalam 6 bulan terakhir, serta setidaknya pernah melakukan pembelian minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir, atau yang telah berinteraksi dengan fitur gamifikasi di aplikasi kopi kenangan. Dengan analisis yang dilakukan adalah outer model dan inner model. Berikut adalah hasil dari profil responden penelitian ini. Secara keseluruhan, karakteristik responden menunjukkan bahwa dari penelitian ini merepresentasikan dua segmen utama pengguna aplikasi kopi kenangan, yaitu pelajar atau mahasiswa dan profesional muda. Dari profil demografis ini juga menunjukkan bahwa aplikasi kopi kenangan itu tidak hanya berfungsi sebagai media pembelian, tapi juga sebagai platform interaksi yang relevan bagi konsumen muda. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, secara keseluruhan nilai rata-rata kontrak itu berada pada rentang 4,02 hingga 4,46 yang menunjukkan kecenderungan penilaian responden berada pada tingkat tinggi. Kemudian didapatkan bahwa niat beli ulang memiliki rata-rata yang paling tinggi di antara variabel lainnya. Untuk standar deviasinya ada pada variabel ekspresi diri. Variabel ini memiliki nilai tertinggi yang berarti bahwa jawaban responden itu paling bervariasi pada variabel ekspresi diri. Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk validitas diskriminan diuji melalui 3 kriteria. Berdasarkan hasil pengujian pada model pengukuran, didapatkan bahwa seluruh konstruk memenuhi validitas konvergen karena nilai loading factor-nya berada di atas 0,6 dan nilai AVE-nya sudah lebih dari 0,5. Selanjutnya, pada uji validitas diskriminan dilakukan melalui 3 kriteria, di mana seluruh konstruk telah memenuhi kriteria baik dari Forner Laker, crossloading maupun HTMT. Kemudian, untuk nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya itu lebih besar dari 0,7. Sehingga secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model pengukuran bersifat valid dan reliable, sehingga layak digunakan untuk pengujian model struktural pada analisis berikutnya. Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang bervariasi antar konstruk. Seluruh nilai VIP dari variabel memiliki nilai di bawah 5, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas baik pada indikator maupun konstruk pada model penelitian ini. Untuk nilai R-square dan R-square adjust menunjukkan kemampuan penjelasan yang kuat pada kecintaan merek dan pengalaman merek. Hasil uji ukuran efek F-square menunjukkan bahwa ekspresi diri dan identifikasi merek itu memberikan kontribusi yang besar terhadap kecintaan merek. Kemudian gamifikasi berpengaruh kuat terhadap keterlibatan konsumen, serta keterlibatan konsumen berkontribusi besar terhadap pengalaman merek. Sementara beberapa hubungan lain menunjukkan efek yang relatif kecil. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa model itu layak digunakan dan mampu menjelaskan hubungan utama antara konstruk dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sebagian besar konstruk dalam model telah didukung secara empiris. Namun, pengaruh langsung keterlibatan konsumen terhadap niat beli ulang tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%, sehingga hipotesisnya tidak dapat didukung. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pola yang konsisten, seperti pada teori Broden and Bell, di mana untuk hipotesis pertama, gamifikasi yang ada mampu memberikan stimulus positif pada kecintaan merek, namun belum menjadi faktor utama untuk membentuk ikatan emosional yang kuat. Gamifikasi sendiri cenderung berfungsi sebagai elemen pendukung yang memperkaya pengalaman dan penggunaan aplikasi. Selanjutnya, hipotesis kedua, pengalaman gamifikasi melalui fitur seperti sistem poin, pencapaian, tantangan harian, dan penghargaan sangat efektif dalam mendorong konsumen untuk secara aktif terlibat dengan aplikasi. Gamifikasi mampu membangkitkan emosi positif yang memperluas respon perilaku konsumen dan memperkuat motivasi untuk terus berinteraksi. Lalu, pengalaman dari gamifikasi mampu meningkatkan pengalaman konsumen saat berinteraksi dengan merek. Konsumen tidak hanya melakukan transaksi, tapi juga merasakan pengalaman yang lebih menyenangkan, bermakna, dan berkesan saat menggunakan aplikasi. Pada hipotesis keempat, gamifikasi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga berperan dalam membangun kebiasaan penggunaan aplikasi dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara berkelanjutan. Konsumen yang merasa pengalaman gamifikasi bermanfaat dan menarik menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk kembali bertransaksi melalui aplikasi, sehingga gamifikasi berperan sebagai pendorong penting dalam meningkatkan konsistensi pembelian.
Konsumen juga merasa nilai-nilai dan kepribadian merek kopi kenangan ini selaras dengan identitas dirinya, dan mengasumsikan bahwa kopi kenangan adalah merek yang unik, berkualitas tinggi, dan memiliki reputasi yang baik, akan lebih cenderung mengembangkan kecintaan yang kuat pada merek. Konsumen yang memandang penggunaan aplikasi dan produk kopi kenangan sebagai sarana untuk mengekspresikan gaya hidup modern, kedekatan dengan teknologi atau nilai tertentu akan lebih mudah mengembangkan kecintaan yang kuat dan berkelanjutan pada merek. Pada hipotesis ketujuh, konsumen yang mencintai merek itu cenderung lebih aktif dalam menggunakan aplikasi, berpartisipasi dalam program loyalitas, kemudian berbagi pengalaman positif dengan orang lain, serta terlibat dalam berbagai aktivitas yang memperkuat hubungan konsumen dengan merek. Kemudian, semakin tinggi keterlibatan penggunaan di dalam aktivitas di aplikasi, maka akan semakin positif dan kaya pengalaman merek yang dirasakan konsumen. Keterlibatan konsumen tetap dinyatakan relevan dalam pembentukan niat beli ulang, walaupun pengaruhnya tidak dominan. Peningkatan aktivitas interaksi dalam aplikasi belum secara otomatis mendorong niat pembelian ulang, sehingga keterlibatan saja belum cukup untuk memicu perilaku tanpa dukungan faktor lain yang lebih menentukan. Kemudian, untuk hasil pengujian mediasi ditunjukkan bahwa keterlibatan konsumen secara signifikan memediasi pengaruh kecintaan merek dan gamifikasi terhadap pengalaman merek. Pengujian moderasi juga menunjukkan bahwa gamifikasi secara signifikan memperkuat hubungan antara kecintaan merek dan keterlibatan konsumen, meskipun dengan efek moderasi yang relatif lemah. Keterlibatan konsumen menjadi jalur utama yang menghubungkan motivasi berbelanja yang menyenangkan dengan pengalaman berbelanja yang bernilai. Keterlibatan merupakan mekanisme yang paling penting untuk mentransformasikan emosi positif menjadi nilai pengalaman. Keterlibatan konsumen tidak dapat memediasi pengaruh kecintaan merek terhadap niat beli ulang. Dalam konteks aplikasi yang tergamifikasi, keterlibatan dengan fitur gamifikasi tidak selalu berubah jadi aktivitas yang bermanfaat bagi bisnis. Keterlibatan merek lebih kuat dibandingkan dengan efek langsung gamifikasi terhadap loyalitas. Dan keterlibatan konsumen melalui gamifikasi akan berdampak kuat apabila aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan manfaat nyata bagi konsumen maupun perusahaan. Untuk yang terakhir, gamifikasi memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan antara kecintaan merek dan keterlibatan konsumen. Hal ini menjelaskan bahwa aktivitas berbasis gamifikasi mampu memperdalam atau memperkuat hubungan emosional konsumen dengan merek dan mendorong keterlibatan yang lebih intens. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gamifikasi berperan penting dalam membentuk kecintaan merek, keterlibatan konsumen, pengalaman merek, dan niat beli ulang pada penggunaan aplikasi kopi kenangan, dengan pengaruh terkuat pada keterlibatan konsumen dan pengalaman merek. Identifikasi merek dan ekspresi diri juga terbukti sebagai pembentuk utama kecintaan merek, yang selanjutnya dapat mendorong keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen berperan dalam membentuk pengalaman merek, namun tidak berpengaruh langsung terhadap niat beli ulang. Berdasarkan temuan tersebut, maka implikasi manajerial yang dapat diterapkan yang pertama itu ada gamifikasi dapat dirancang secara lebih strategis melalui misi dan sistem penghargaan yang lebih bermakna. Kemudian penguatan fitur yang memfasilitasi identifikasi merek dan ekspresi diri, seperti komunitas digital dan personalisasi profil yang dapat meningkatkan kecintaan merek dan rasa memiliki konsumen. Lalu, strategi komunikasi merek dapat lebih menekankan pada nilai, cerita, dan makna emosional produk yang digunakan untuk memperdalam keterlibatan konsumen terhadap merek. Pengelolaan keterlibatan konsumen juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, melalui tantangan dan misi yang diperbarui secara berkala agar pengalaman merek yang terbentuk lebih konsisten. Integrasi gamifikasi dengan aktivitas transaksi, konteks lokasi, dan manfaat fungsional dapat juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas gamifikasi dalam mendorong pembelian ulang. Pengembangan gamifikasi yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan tingkat afeksi merek pada setiap level keanggotaannya juga dapat memperkuat loyalitas emosional konsumen. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sifat gamifikasi aplikasi kopi kenangan yang dinamis dan tidak konsisten antar waktu. Sehingga fitur gamifikasi seperti Stamp Cup, Daily Check-in, tantangan, dan program musiman terus berubah mengikuti strategi perusahaan dan kondisi persaingan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merepresentasikan persepsi konsumen pada periode pengumpulan data tertentu dan tidak memisahkan pengaruh dari variasi fitur gamifikasi yang sedang berlangsung. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan desain dengan tingkat kendali yang lebih tinggi seperti desain eksperimen. Dengan desain eksperimen, maka dapat mengatur paparan fitur gamifikasi dan mengidentifikasi mekanisme yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan konsumen, pengalaman merek, dan niat beli ulang.
Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.